kalak. Ustaz Jalulung ngaco nih katanya nih. Oke buat jamaah Islami di rumah masih di Islami Indah, masih di tema kita yang luar biasa hari ini tentang suami amalkan ini dijamin jadi ATM berjalan. Alhamdulillah. Jamaah. Kita mau dengar cerita nih dari guru kita Ustadz Maulana tentang tema kita pagi hari ini. Kira-kira ada nggak ya? Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Ustadz Bercerita. Untuk mampir, dilayaninya sampai puas, istirahat. Kalau mungkin sekarang ada yang disebut rest area, istirahat baru berangkat. Genaplah setahun. Kaget Nabi Musa. Lah, bukankah ini yang pernah saya doakan cuma dikasih kekayaan setahun? Melaporlah Nabi Musa kepada Allah. Ya Allah, kenapa bisa? Mereka yang kau janjikan cuma kaya setahun, tapi kenapa dia masih kaya sampai sekarang? Kata Allah, wahai Musa, aku malu kepada hambaku yang aku berikan satu pintu rezeki buatnya, tapi dia buka 7 pintu rezeki buat hambaku yang lain. Ambil hikmah di balik cerita ini, bahwa manfaatkanlah rezeki yang Allah berikan. Karena bisa jadi rezeki yang kita berikan itu melalui jalur orang-orang. Ingat, kalau kita cuma membuka satu pintu buat rezeki buat diri kita, berarti itu cuma buat diri kita. Tapi ketika kita membuka pintu rezeki buat istri, buat anak, buat tetangga, buat saudara, buat yang lainnya, yakinlah rezeki itu tidak akan ada hentinya karena banyak jalurnya. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Makasih banyak Ustadz Maulana, kisahnya ya menginspirasi banget buat kita semuanya supaya nggak pelit. Betul apa betul Bu? Semakin kita royal, semakin banyak rezeki yang Allah kasih. Nah sebelum kita lanjut, kita lihat nih. Ada video tayangan yang berkaitan sama cerita tadi dari Ustadz Maulana. Tentang apa? Tentang suami yang royal. Ini dia tayangannya. Tangan dong Bu, Masya Allah. Senang gak Bu kalau lihat suami pulang bawa sesuatu buat anak dan istri? Suaminya pelit apa baik Bu? Alhamdulillah. Ustadz Maulana tadi teriak, saya dong tiap hari begitu pulang. Bawanya tapi besek. Berkah. Iya berkah. Iya Masya Allah. Nah nih katanya amalan yang berikutnya ini Masya Allah luar biasa ya buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Atau amalan yang keenam yang bisa dilakukan suami. Biar rezekinya makin lancar. Kayak ATM buat istrinya. Katanya adalah suami yang royal. Yang gak pelit sama anak sama istrinya. Pertanyaannya, kok bisa begitu ya? Kan udah keluar duit.
kok bisa makin dapat banyak duit? Nah, bagaimana penjelasannya silakan Ustazah. Bagaimana? Iya, tepuk tangan buat Ustazah Lulum. Makasih Kak Fadli dan juga guru kami Habib Usman dan Ustadz Nurmulana. Serta bunda-bunda yang mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ingat pemirsa yang ada di rumah juga ya, karena sehat itu mahal. Sakit itu lebih mahal. Dan yang paling mahal lagi sehat disakitin. Astagfirullahaladzim. Apalagi kalau kita sampai punya suami yang pelit, itu sangat menyakitkan hati. Jadi amalan keenam yang bisa dilakukan suami agar rezekinya seperti ATM adalah royal kepada anak istrinya. Gimana caranya nih? Karena memang di dalam salah satu kisah di zaman Rasulullah ada seorang suami yang sangat royal, yang gak pelit, dermawan banget sama istri-istrinya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Bahkan beliau ini memberikan uang belanja nih Bu ya, uang belanja kepada istrinya 100.000 dinar. Kalau kita rupiahkan ya 5 miliar. Ibu ada uang belanja 5 miliar? Atau 1 miliar? Ada nolnya gelinding. Nolnya gelinding ya. Ya. Jadi bagaimana agar seorang suami memberikan royal kepada istrinya? Jadi yang pertama adalah jangan pelit. Apalagi kalau pelitnya ngajakin orang. Dalam surat An-Nisa ayat 37. Sifat kikir itu sangat buruk. Apalagi udah kikir ngajak orang lain untuk kikir. Dia kikir sama istri, kikir sama anak. Orang tua si suami pengen ngasih. Mak jangan. Biar aku aja yang ngasih. Itu namanya ngajakin orang lain untuk kikir. Jadi yuk yang keenam adalah mudah-mudahan kita memiliki suami yang royal dan dermawan kepada istri dan anak. Karena apa? Seorang suami adalah bima fadlallah, karena dia diberikan keutamaan yaitu apa? Wabima anfaku, karena dia harus ngasih nafkah. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan pada hari ini, kita pulang ternyata suami udah nungguin depan pintu. Ya enggak? Tiba-tiba nih tek dihitung tek. Wis berapa miliar tuh ya? 3M. Apa 3M? 5.550. Ya Allah, tolong ya. Nah mudah-mudahan kita diberikan hal seperti ini. Jadi jangan sampai kita memiliki suami yang pelit. Karena kalau dia pelit, kita udah kasih tahu, kita kasih mengingatkannya, langsung aja kita kasih lagu. Bang beli bawang enggak pakai kulit. Bang jadi orang jangan pelit. Tepuk tangan dong. Yalah, pengen tepuk tangannya nih ya ampun. Nah jadi gimana kalau misalnya seorang istri, ini si suami udah royal, gak perhitungan. Tapi ternyata istrinya yang memang tidak bersyukur atau dia sendiri yang sangat-sangat perhitungan. Maka sebagai seorang suami balik lagi, kan suami adalah qawwam, suami adalah pendidik, pembimbing. Kasih tahu lagi kepada istri, mudah-mudahan dengan niat berumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, menghadapi surga jannatul Masya Allah. Gitu. Tapi 3M ini jangan 5.000, 550. Jangan ya, sedih banget ya. Ya jangan itulah, 5 juta. Ya, 5 juta. 550 gak apa-apa iya, dah. yang 5.000 iya ya. Jangan 5.000. Kita amat ya. Kita. Poli itu namanya lakinya ya. Tepuk tangan buat Ustazah Lulum. Masya Allah. Kita lanjut lagi. Waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah untuk bertanya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah. Dari sebelah sini dulu ibu boleh ya. Boleh maju ke depan. Iya oke. Oh yang ibu yang ini oke boleh yuk silakan ibu. Sebelah sini bu. Iya silakan perkenalkan dirinya. Ibu mau, iya seksi deh kalau gitu ibu. Iya, ibu maunya tetap di situ soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Wasiha dari Majelis Taklim Rodotul Jannah, Desa Kalikangkung, Kecamatan Pangka, Kabupaten Tegal. Tepuk tangan buat Ibu Wasiah. Ya, mau nanya sama siapa Curhat, ibu? Ustaz. Boleh bu. Mau tanya sama siapa? Habib. Sama Habib. Ya, boleh bu. Mau tanya apa Ibu Wasiah? Mau nanya Bib, katanya kalau suami mau kaya raya, ATM-nya uangnya banyak, harus membantu keluarga istri. Tapi kadang suami itu anggap itu sebagai beban.
Oh, beban. Ini kayak Kartika Putri. Iya, Ibu. Kok kita selalu mikiran terus sih? Tos dulu ah. Iya Allah. Kan maju di sini mau ngomong itu, Oh Pak. iya Allah, saya udah ngomong Ngapain duluan. Bapak ngomongin Ya udah saya itu? duduk dulu. Saya duduk dulu, Bapak yang ngomong gantian coba. Ayo, coba sekarang biar Cara nggak sakit ngomongnya hati. Kayak ngomongnya kayak Kartika Putri. Oh iya, udah ya udah. Terima kasih banyak Ibu. Itu aja ya. Tepuk tangan buat Ibu Wasya. Silakan dijawab Ibu. Ya Allah, dia ngambek loh. Dia ngambek 2 kali pemikiran sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amalan yang ketujuh bagi suami agar rizkinya seperti mesin ATM yang ada duitnya adalah sering membantu keluarga istri. Maknanya apa? Membantu, memberikan dengan semampunya, secukupnya, dan juga memberikan kepadanya dengan apa? Dengan yang baru, bukan yang bekas. Dan menghormatinya. Oleh karena itu, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Siapa orang yang ingin diberikan rizki yang banyak oleh Allah, yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya betul-betul Masya Allah, seperti air yang mengalir. Maka dia pengen juga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi rizkinya pengen luas, umurnya pengen dipanjangin. Tidak boleh memutuskan silaturahmi. Oleh karena itu, ketika dia berharap, ya Allah, jadikanlah kami hambamu yang luas rizkinya dengan silaturahmi yang kami milikin, maka tentunya dia berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jaga silaturahmi, maka rizkinya banyak. Jaga silaturahmi, dipanjangkan umur. Ingat, saat membantu keluarga istri, jangan anggap jadi suatu beban ketika kalian mampu. Tapi anggaplah Allah Subhanahu wa taala lagi memilih kita untuk membantu mereka. Bukan hanya membantu daripada keluarga istri, tapi juga membantu daripada keluarga suami. Oleh karena itu, saling mengerti, memahami bahwasanya Allah memilih kita, memberikan rizki kepada kita untuk apa? Untuk membantu. Kan salah satu daripada sodakoh yang terbaik adalah kepada siapa? Agrabina, kepada keluarganya. Kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Oleh karena itu, ketika Allah anugerahkan rizki kepada kita, maka keluarkanlah. Sehingga apa? Sehingga berharap akan apa? Akan Allah ridho kepada kita dan diluaskan rizkinya. Bukan keluarga istri pun saat menikah. Yang penting adalah apa? Yang penting semuanya itu menjadi sebuah keluarga kita. Dan bukan hanya istri ataupun suami yang menjadi sebuah keluarga dia, keluarga kita, keluarga dia. Jadi bukan hanya suami istri, keluarganya pun menjadi keluarga kita. Bukan hanya anak dan istrinya, tetapi juga lingkungan daripada sekitarnya, tetangganya. Itu menjadi sebuah apa? Sebuah hal yang harus kita hormati dan kita harus muliakan, kita sayangi. Kalau masak lebihin, kuahnya lebihin. Kalau perlu dagingnya lebihin. Ketika kuahnya dilebihin, dagingnya dilebihin, bagi-bagi kepada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakan tetangganya dan juga mendapatkan ridhonya Allah, dipanjangkan umur, diluaskan rizkinya. Seperti apa tadi? Seperti ATM yang gak ada habis-habisnya. Oleh karena itu, pahamilah keluarga mereka adalah keluarga kita. Keluarga suami adalah keluarga istri. Keluarga istri adalah keluarga suami. Bantu ketika memiliki, jangan bakhil, jangan pelit, dan jangan menjadi manusia yang tidak mau memberi, maka dia ketika dia memberi, dia mendapatkan ridhonya Allah. Ketika dia tidak memberi, dia tidak mendapatkan ridhonya Allah. Ketika dia membagi, maka Allah kasih dia rizkinya seperti air. Ketika ditutup kerannya, atau dia pelit, maka rezekinya pun tertutup seperti keran ditutup. Kalau rezekinya mau seperti air, rahim. Rezekinya seperti air, keluarkan. Rezekinya seperti air, bahkan ke teman sekalipun, ke keluarga sekalipun, ke siapapun tetap baik. Oh, Maka rezekinya Masya seperti Allah. air. Tapi Masya kalau dia Allah. pelit, wah subhanallah. Baik sama teman, sama istri pelit. Nah, nauzubillah. Baik sama teman, sama keluarga pelit. Nauzubillah. Nah inilah yang gak benar. Makasih banyak Bib, tepuk tangan buat Habib Usman, Masya Allah. Nah sekarang waktu kita masih kesempatan jamaah buat curhat. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat.
Yang mau curhat silakan angkat tangannya. Angkat tangan, Bu. Yang mana? Oh, yang sebelah sini Ibu, sini Ya aja. Allah, ya Allah. Oh iya, oke, sini Situ aja aja, Bu. Bu, situ aja, Bu. Nggak apa-apa, sini aja Bu. Silakan perkenalkan dirinya Bu, namanya siapa? Ustazah Lulung boleh ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalan, wabarakatuh. Saya nama Ibu Daila dari Jamiah Rodotul Jannah Tegal. Iya, Surhat oh. dong Bu. Iya, tepuk tangan Bu buat Tepuk Ibu. tangan, curhat. Tailah ya, Ibu. Ibu, saya nama Tailah. Ya silakan Bu. Mau ngomong apa, mau nanya, mau curhat apa? Mari, mari. Iya, dia nih. Silakan Bu. Tanya, Oh, pakai Iya. mic-nya Bu, nanya Pakai ya. mic, Oke, pakai mau curhat mic, apa iya. sekarang? Iya. mau tanya. Mau curhat atau mau nanya? Curhat. Iya, oke. Saya punya anak, Mm-mm. tapi anak saya itu mintanya duit terus. Oh. Saya udah jual semuanya. Udah jual semuanya. Iya. Ya Allah. Rumah, Rumah karangan, sawah. dijual, sawah dijual. Ya Iya, semuanya Allah. udah Anak habis. laki apa perempuan? Laki. Laki. Harusnya kan laki yang ngasih orang tua ya sebagai anak. Nih ibu sampai ngejual semuanya. Anaknya umur berapa? Bu? Iya, anak Udah lu. punya anak dua. Udah punya anak dua. Astagfirullahaladzim. Kerja nggak anaknya? Kerja sih kerja, tapi saben bulannya itu uang buat apa saya nggak tahu. Besar pasak daripada tiang berarti. Lebih banyak pengeluaran daripada pendapatannya. jadi Terus semua ibu ibu maunya jual. gimana? Ibu maunya gimana? Ya maunya biar itu anaknya jangan minta uang terus, minta solusinya Bu. Minta solusinya. Coba Ustadz Maulana sambil dinasehati nih buat anaknya Buat juga. semuanya anak. Kalau kamu belum bisa berbakti kepada orang tua, belum bisa membahagiakan orang tua, setidak-tidaknya jangan menyusahkan orang tua. Disinilah baiknya, jikalau anak sudah berumah tangga, sebaiknya pisah. Jangan satu rumah sama orang tua. Kenapa? Karena bisa jadi, ini yang kejadian. Dia jual sawah orang tuanya, dia Nauzubillah. merepotin orang Nauzubillah tuanya, minzalik. dia minta, bahkan dia tinggal di orang tuanya, merepotkan orang tua. Maka sebaiknya seorang anak muliakan orang tua, jangan jadi beban terhadap orang tua. Kita lanjutkan lagi nanti curhatannya. Sekarang kita saksikan dulu sama-sama lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Tanah tumpah. Semuanya. Kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, yang aku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk. Standby, Ustazah Lulung. Orang Tegal lagu Indonesia Raya jadi cepet ya. Oke, ini kita lanjutkan lagi curhatan ibu dari Ibu Tailah ya tadi yang katanya anaknya udah besar masih ngerongrong atau ngerepotin orang tuanya, minta duit terus sama orang tuanya padahal udah berkeluarga, bahkan sawah dijual dan lain-lain, selalu aja bikin susah. Tadi Ustadz Maulana sedikit kesimpulan tadi dari yang sebelum iklan nih Ustadz nih tentang Makanya anaknya. saya terus terang ya. Disinilah kita belajar bahwa orang tua itu kita harus berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita sudah menikah ya. Tetap bakti. Dengan cara apa? Dengan cara engkau keluar dari rumah itu pun sudah berbakti. Karena orang tua juga butuh istirahat. Saya nggak enak dengarnya tadi. Sampai sedih rasanya. Kalau ada anak yang dalam artian udah dinikahkan, udah punya anak.
terus jadi beban lagi sama orang tua. Orang tua itu butuh istirahat, butuh ketenangan. Betul orang sudah menikah itu ketenangan, tapi orang tua itu mau merasakan kenikmatan di usia senja. Ya Bu ya. Ustazah Lulung ditambahkan silakan. Ya Ibu, jadi sebagai seorang ibu, mudah-mudahan Ibu diberikan pahala yang sangat banyak sekali. Karena harusnya kan Ibu udah selesai ya memberikan biaya, malah harusnya seorang anak yang berbakti kepada seorang ibunya. Jadi yang pertama doain dulu nih anaknya, karena sampai kapanpun dia adalah anak kita. Dan Ibu diberikan pahala yang sangat besar berarti menurut Allah Ibu mampu. Walaupun seperti itu, sekarang misalnya anak Ibu ada di depan Ibu nih. Ibu mau ngomong apa sama anak Ibu? Coba Ibu ceritanya ada ngomong sama anak Ibu mau ngomong apa? Oh, dikerja. Enggak, ngomong aja coba. Ngomong aja Misalnya supaya nasihatin yang apa? lain juga jadi pembelajaran. Anak, Ibu kepengen itu apa coba? Nah, Ngomong. Mm-mm. Ibu pengen kamu berhenti, jangan main uang dulu terus. Jangan main judi. Jangan main judi, kasihan orang tua. Udah tua. Oh, astagfirullahaladzim. Kirain dia minta duit buat makan. Iya. Ternyata buat judi. Innalillahi Anaknya wa juga berarti nggak dapet itu. Iya nggak Tapi- bisa kayak gini. Ya Ibu terus semua habis semua ya Allah. Minta ganti sama Allah ya. Mudah-mudahan Ibu diberi Amin. kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim Ya. Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Amin. Terima kasih banyak Ibu, Masya Makannya Allah. susah, ya Allah. Boleh duduk lagi, tepuk tangan buat Ibu Taila. Ibu ya, Satu lagi doain kita terus kasih ya, kesempatan doain ya. terus. Ada tadi dari sebelah sini Ibu mau curhat, boleh Ibu? Iya, oke. Sini Bu ya. Sini Ustazah. Iya, silakan Ibu perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Darningsi dari Majelis Taklim Rodotul Jannah dari Kali Kangkung, Pangkah, Tegal. Tepuk Curhat tangan buat Ibu dong. dan Ningsi. Ya. Iya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Bu, begini Ustazah. Ya nggak apa-apa, saya Iya, ibu-ibu iya, emang. iya, iya. Dosakah saya jikalau saya berbohong pada suami, tapi bohongnya saya itu semata-mata untuk menutupi biar menjaga tidak ada pertengkaran atau Oh. perselisih paham. Oh Bohong, gitu. Pak Tapi Ustadz. bohongnya ini Bu fatal enggak? Maaf nih, Ah. bohongnya ini merugikan suami enggak? Maaf, seandainya Ibu jalan sama cowok lain gitu ya kan? Ah, Kan bohong. bohongnya kayak gimana ya Bu ya? Bohong Kalau yang mana bohongnya dulu uang nih? belanja dikurangin dikit mah urusannya Ibu. Iya. Enggak, bohongnya begini Ustazah. Kan kadang-kadang karena pendapatan suami minimum jadi kadang-kadang kekurangan. Sedangkan kayak saya kan anaknya 3 sekolah semua. Oh. Jadi untuk menutupi kadang-kadang saya ngutang sama tetangga tapi Oh. suami saya nggak pernah tahu. Tapi Karena nanti kalau yang bayar misalnya utangnya tahu, siapa? Ibu apa suami? Yang apa? Yang bayar bayar. utangnya. Yang utang saya. Yang bayar? Yang bayar saya juga. Oh. Jadi semuanya saya tanggung sendiri. Suami tidak pernah tahu. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya saya kasih tahu, dia Nanti suka ribut. marah. Ya. Suka nanya, duit yang saya kasih kemanain? Oh. Duit yang saya kasih buat apaan? Buat belanja, gituin. Makanya saya nggak pernah kalau ada masalah tuh saya ngomong ke suami. Ya, coba dijawab. Saya tuh ngomongnya Antar sama wanita. anak saya aja. Antar Ya, wanita antar nih. wanita dulu deh, coba pengen Jadi dengar. ibu sayang kalau emang kita yang ngutang nggak bilang sama suami kan kalau kita nggak bilang sama suami berarti kita tanggung jawab kita. Tapi tadi saya tanya, ternyata ibu kalau misalnya ngutang nggak bilang sama suami, tiba-tiba di tengah-tengah kita kehidupan kita wafat bagaimana? Dia kagak tahu. Jadi Saya sebaiknya sih sukanya jujur. ngomongnya sama anak saya. Oh sama anak. Jadi ada Ya, yang tahu ya. Saya Jangan kasih sampai tahu, misalnya bayaran sekolah nih ibu ngutang ngutang sama dulu. ibu, Oh, sama anak saya. selama ibu bertanggung jawab, selama ibu memang membayarkannya daripada membawa mudorot, mendingan saya bohong. Ada sih kalau di dalam kisah itu bohong putih. Silakan saja, tapi jangan keterusan. Takutnya ibu jadi ganjelan. Kalau ibu jadi ganjelan jadi capek hatinya ya. Ya, Coba tanya sama Ustadz Ini Maulana. kan dari ini cuma Ini suaminya dari aja. sisi Suaminya. perempuan ya. Ini dari Saya suami, dari sisi suami. laki-laki. Kalau dari Saya saya, selalu berada bohong dalam boleh. sisi lain. Kepada suami yang mencari atas pemberiannya itu sama saja. Maaf, saya pinjam kata-kata ini memakan sesuatu yang sudah keluar dari mulutnya. Udah ngasih, Tidak nanya lagi. boleh suami bertanya di mana uang yang saya pernah kasih. Tidak boleh. Semua yang sudah diberikan jangan pernah diungkit-ungkit. Karena sedekah yang terbaik adalah sedekah ketika kita menafkahi suami istri. Menafkahi keluarga, memberikan pemberian kepada anak dan istri, itu adalah pahala yang besar. Tapi ketika seorang suami berkata, di mana uang yang pernah saya kasih, berarti sudah habis pahalanya.
Oke, nanti kita lanjutkan lagi curhatannya. Terima kasih banyak Ibu buat jamaah yang di rumah. Jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.